Hai Sobat Sehat, selamat datang di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banyuwangi. Stikes Banyuwangi merupakan kampus kesehatan yang terus berkontribusi mencetak tenaga kesehatan profesional di tanah air. Pada kesempatan kali ini, kita akan berkeliling untuk mengetahui semua isi dari kampus Stikes Banyuwangi. Yuk kita virtual tour! Ini adalah gambaran kampus Stikes Banyuwangi dari depan yang beralamatkan di Jalan Letkol Istiqlal nomor 109 Banyuwangi. Sekarang kita akan masuk ke dalam area kampus Stikes Banyuwangi. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Ketika kita sudah melewati pintu pagar, maka di sebelah kanan kita akan melihat ada klinik kesehatan yang dimiliki oleh Stikes Banyuwangi. Sekarang kita intip yuk gimana di dalam klinik Stikes Banyuwangi. Nah, ini dia klinik Stikes Banyuwangi yang memiliki banyak pelayanan kesehatan. Buat teman-teman yang juga mau ingin cek kesehatan juga bisa datang ke klinik Stikes Banyuwangi ya. Klinik Stikes Banyuwangi buka setiap hari Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai jam 3 sore. Di sebelah klinik Stikes Banyuwangi, selanjutnya kita akan melihat ada ATM Center dan pos security yang biasanya juga digunakan sebagai checkpoint setiap ada orang yang akan masuk di area kampus. Setiap pengunjung yang datang ke Stikes Banyuwangi, maka akan diukur suhu tubuhnya dan dianjurkan untuk melakukan cuci tangan. Dan sekarang kita akan beranjak masuk semakin dalam di lingkungan Stikes Banyuwangi. Setelah pos satpam, kita akan melewati parkiran mobil-mobil untuk tamu. Di sebelah kiri nanti kita juga akan menemukan parkir roda 2 untuk dosen dan karyawan. Nah, di sebelah kanan kita, setelah ini kita akan melihat ada Stikes Mart. Jadi, toko yang dikelola oleh Stikes Banyuwangi untuk memenuhi kebutuhan baik mahasiswa, dosen, ataupun karyawan. Nah, di depan kita sekarang terlihat gedung megah yang berwarna putih. Itu adalah gedung Rektorat Stikes Banyuwangi. Setelah ini kita juga akan masuk di dalam, kita akan melihat-lihat ada unit apa aja sih yang berada di gedung Rektorat Stikes Banyuwangi. Kita masuk ke gedung rektorat yuk. Ketika kita sudah masuk, maka kita akan bertemu dengan resepsionis yang akan membantu urusan kita. Kita akan bertemu dengan siapa. Kita juga bisa menunggu dosen ataupun seseorang yang akan kita temui di lobi. Di gedung rektorat ini ada beberapa ruangan yang menjadi pusat center ataupun kantor dari beberapa unit. Di sebelah kanan itu ada unit pusat penelitian dan pengabdian masyarakat.
Setelah itu di gedung rektorat yang lantai 1 ini juga ada Biro Administrasi Keuangan, atau biasanya mahasiswa akan ke ruangan ini ketika selesai mengurus pembayaran ataupun tagihan-tagihan. Selain itu juga ada ruang sekretariat pendaftaran, ada juga ruang pusat perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan karir sumber daya manusia. Ada ruang konseling. Ada ruang humas. Dan di sini adalah kantor dari D3 Kebidanan dan Profesi Kebidanan. Sekarang kita coba masuk di prodi kebidanan yuk. Jadi di sini adalah prodi D3 Kebidanan, S1 Kebidanan, dan Profesi Kebidanan. Jadi untuk mahasiswa kebidanan nih, besok akan sering bertemu dan masuk ke ruangan ini untuk melakukan bimbingan, melakukan tugas-tugas, misalkan seperti itu. Yuk, siap, yuk, siap, yuk. Sekarang kita sudah berada di lantai 2 gedung rektorat. Di depan kita, ini adalah ruang Biro Administrasi Akademik. Biasanya, mahasiswa akan ke sini jika membutuhkan surat aktif kuliah, mengurus KRS, KHS, ijazah ataupun transkrip, dan berbagai pelayanan akademik yang lainnya. Ruangan ini bersebelahan dengan ruang dari Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Di sebelahnya ada ruang seminar. Biasanya, mahasiswa akan melakukan presentasi atau sidang dari hasil skripsi dan tugas akhirnya di ruangan ini. Selain itu, ruangan ini juga digunakan untuk berbagai pertemuan dan berbagai kegiatan. Ruangan ini bersebelahan dengan ruang dari Wakil Ketua 2 Bidang Sarana dan Prasarana. Di sampingnya ada ruang Wakat 3 atau Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan. Ada juga ruang Unit Penjaminan Mutu. Nah, selain itu, di ruangan ini atau di lantai 2 ini, untuk yang paling pojok sendiri, itu adalah ruang Ketua Stikes Banyuwangi dan Sekretaris Ketua. Nah, buat teman-teman yang ada keperluan ataupun ingin bertemu dengan Ketua Stikes Banyuwangi, ruangannya di sini. Namun sebelumnya,
teman-teman harus bertanya dulu atau menemui sekretaris ketua untuk menanyakan apakah ketua berada di tempat, atau mungkin sedang ada tamu, atau misalkan dinas di luar atau rapat di luar. Setelah itu, baru deh bisa ketemu ketua Stikes Banyuwangi. Nah, ini dia tempatnya, ruang ketua Stikes Banyuwangi. Keluar dari gedung rektorat, maka di depan kita akan melihat salah satu sarana prasarana penunjang kegiatan mahasiswa, yaitu kita memiliki lapangan basket. Kita juga memiliki beberapa pendopo diskusi mahasiswa. Sekarang kita beranjak ke arah selatan, tepatnya di sebelah selatan dari gedung rektorat. Maka kita akan melihat gedung megah berwarna putih yang biasa kita juluki Auditorium GBK. Kenapa GBK? Kira-kira ada yang tahu nggak? Auditorium GBK ini merupakan auditorium istimewa yang dimiliki oleh Stikes Banyuwangi yang biasanya digunakan untuk berbagai pertemuan, baik untuk umum ataupun internal Stikes Banyuwangi. Dinamakan GBK karena ini adalah Auditorium Gelora Bung Karjo. Nah, kita juga akan melihat ada pendopo diskusi mahasiswa. Biasanya pendopo ini juga sebagai tempat mahasiswa untuk berkumpul, berkegiatan, ataupun sekedar menunggu waktu untuk kuliah berikutnya, ataupun menunggu dosen, ataupun berdiskusi. Sekarang kita beranjak ke salah satu fasilitas atau sarana prasarana Stikes Banyuwangi untuk kegiatan keagamaan. Kampus Stikes Banyuwangi mempunyai masjid yang cukup muat untuk menampung beberapa kegiatan keagamaan Islam mahasiswa ataupun dosen Stikes Banyuwangi. Masjid ini diberi nama Masjid As-Sunnah Stikes Banyuwangi. Biasanya sebelum pandemi, mahasiswa, dosen, dan karyawan selalu melakukan sholat berjamaah di sini. Setiap sore juga ada kegiatan-kegiatan bagi mereka yang muslim untuk mengikuti kajian tematik ataupun berdiskusi terkait kegiatan-kegiatan keagamaan. Dan inilah gambaran lebih dekat dari Auditorium GBK Stikes Banyuwangi. Gedung ini menjadi maskot dari kampus Stikes Banyuwangi. Biasanya mahasiswa suka berfoto di depan auditorium ini. Besok jika pandemi sudah berakhir, kalian juga wajib ya foto di sini. Dan jangan lupa tag akun Instagram Stikes Banyuwangi dong. Setelah kita melihat gambaran lebih jelas dari auditorium, kita sekarang beranjak ke gedung perkuliahan. Nah, yang kita lihat saat ini
adalah gedung perkuliahan dari S1 keperawatan. Di gedung ini juga terdapat beberapa ruang kantor dari prodi S1 keperawatan, ada juga prodi profesi nurse, S1 gizi, dan D4 teknologi laboratorium medis. Gedung ini terdiri dari 2 lantai. Untuk lantai 1 atau lantai bawah ini itu ada 2 kantor. Nah, buat teman-teman yang dari jurusan program studi S1 keperawatan, ini adalah kantor program studinya. Jadi besok adik-adik kalau semisal mau mengumpulkan tugas, mau bertemu dosen atau bimbingan, di sini ya ruangannya. Di sebelah ruang S1 keperawatan ada kantor dari program studi S1 gizi. Ini adalah program studi S1 gizi. Dan di sebelahnya ada ruang perkuliahan. Jadi di Stikes Banyuwangi memiliki beberapa ruang perkuliahan sendiri-sendiri ya, yang di dalamnya juga memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Ini adalah biro umum. Jadi semisalkan kita ingin meminjam alat seperti LCD, proyektor, laptop, ataupun misalkan ada kendala saat melakukan perkuliahan terkait fasilitas, maka kita bisa datang ke biro umum. Di Stikes Banyuwangi juga telah menyediakan banyak wastafel ya, sesuai dengan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Nah, ini juga merupakan ruangan istimewa yang dimiliki oleh Stikes Banyuwangi. Jadi kita memiliki pusat bahasa yang isinya adalah laboratorium terkait bahasa asing, ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan di sebelahnya juga kita ada sekretariat tim promotor UKS Stikes Banyuwangi. Jadi perlu adik-adik ketahui juga bahwasanya Stikes Banyuwangi memiliki tim promotor UKS sendiri loh, dan untuk tim promotor ini kita adalah kampus pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sekarang kita beranjak ke gedung paling selatan. Di gedung yang paling selatan ini kita akan melihat ada kantor dari program studi D3 Farmasi. Siapa nih yang ambil jurusan farmasi, angkat tangan dong. Nah, ini jadi kantor program studinya, dan di sini juga adalah nah ini dia kantor prodi D3 Farmasi, dan di sebelahnya kita akan melihat laboratorium yang dimiliki oleh prodi D3 Farmasi. Ada laboratorium farmasetika, ada juga laboratorium kimia yang bahan alam, dan ada juga laboratorium mikrobiologi. Jadi kita untuk laboratorium farmasinya juga cukup lengkap ya adik-adik. Sekarang kita coba melihat-lihat ruangan-ruangan yang ada di lantai 2 ya. Terkait sarana dan prasarana penunjang, Stikes Banyuwangi setiap gedung juga dilengkapi oleh kamar mandi ataupun toilet ya. Dipisahkan antara perempuan dan laki-lakinya.
Untuk di lantai 2 ini, selain ada beberapa ruang perkuliahan, juga ada 2 kantor program studi loh. Untuk kantor yang pertama adalah kantor dari program studi profesi nurse. Dan ini bersebelahan dengan kantor dari program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Dan di sebelahnya ada beberapa ruang perkuliahan. Jadi besok kalau adik-adik udah datang ke kampus Stikes Banyuwangi, kalian akan kuliah di kelas-kelas ini. Ini adalah pondok diskusi mahasiswa yang lainnya yang dimiliki oleh Stikes Banyuwangi, yang juga sering digunakan oleh mahasiswa berkumpul untuk melakukan kegiatan diskusi ataupun rapat. Bahkan terkadang kuliah pun kita juga bisa melakukan out class ya, jadi tidak hanya di dalam kelas tapi kita juga bisa perkuliahan di luar, salah satunya di pondok diskusi mahasiswa ini. Nah, teman-teman, sekarang kita beranjak ke gedung perkuliahan yang lain. Ini lokasinya berada di sebelah utara dari kampus Stikes Banyuwangi atau di sisi sebelah utaranya gedung rektorat. Nah, di ruang perkuliahan ini juga ada satu kantor program studi, yaitu kantor program studi D3 Keperawatan. Kita masuk ke dalam kantor ruang program studi D3 Keperawatan. Nah, ini adalah ruangan kantor D3 Keperawatan. Jadi besok adik-adik kalau mau menemui dosen-dosen D3 Keperawatan ada di sini. Di sebelah kantor program studi D3 Keperawatan ada beberapa ruang perkuliahan yang biasa digunakan oleh mahasiswa D3 Keperawatan. Jadi ini kantor perkuliahannya. Gedung ini juga memiliki 2 lantai. Lantai pertama ada kantor dan juga ruang perkuliahan. Untuk lantai kedua isinya adalah ruang perkuliahan semua. Di sebelah kantor D3 Keperawatan ini atau gedung ini ada ruangan khusus untuk memproduksi SB Water, yaitu Stikes Banyuwangi Water. Jadi Stikes Banyuwangi mempunyai produksi air mineral sendiri yang juga memiliki fungsi untuk kesehatan karena memiliki pH yang cukup tinggi. Jadi besok adik-adik bisa deh konsumsi ini kalau kita datang ke Stikes Banyuwangi ya. Nah, di samping SB Water juga ada beberapa ruang perkuliahan yang biasanya digunakan untuk mahasiswa prodi kebidanan. Gedung ini juga memiliki 2 lantai, isinya semuanya sama, gedung-gedung perkuliahan ya. Dan di depan gedung-gedung perkuliahan ini itu adalah lahan parkir mahasiswa. Jadi ya mahasiswa nggak perlu jauh-jauh ya. Waktu datang parkir sepeda bisa langsung di depan kelasnya masing-masing.
Setelah dari lahan parkir, kita sekarang akan menuju di gedung yang paling timur. Di situ ada asrama, ada gedung laboratorium dan perpustakaan. Sebelum menuju ke gedung tersebut, kita akan melewati taman yang biasa juga digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan berbagai kegiatan. Bisa bersantai. Kalau sore di sini sangat sejuk gitu ya, karena bisa dibilang juga ini adalah taman terbuka hijau. Dan ini adalah gedung paling timur yang berada di area kampus Stikes Banyuwangi. Untuk lantai pertama atau lantai yang bawah ini adalah Asrama Putri Stikes Banyuwangi. Sekarang kita coba masuk ke asrama yuk. Kita lihat-lihat asramanya seperti apa sih gitu ya. Sekarang kita coba masuk ke dalam asrama yuk. Di dalam asrama ini sendiri terdapat banyak fasilitas selain ruang tamu, dapur bersama, juga dilengkapi dengan CCTV dan WiFi pastinya ya. Jadi mahasiswa akan betah tinggal di sini. Sekarang kita coba intip kamarnya. Kamar asrama ini sendiri memiliki 4 kamar tidur sendiri-sendiri, kamar mandi dalam, lemari sendiri, ada meja belajar gitu ya. Jadi pasti dijamin mahasiswa akan betah. Sekarang kita berada di perpustakaan Stikes Banyuwangi. Di sini teman-teman mahasiswa bisa melakukan baca buku, pinjam buku, ataupun mencari referensi. Saat masuk, mahasiswa menaruh tas, barang, dan lainnya di situ. Lalu silakan melakukan absensi. Kemudian bisa mencari buku sesuai kebutuhan. Di sini juga disediakan meja-meja yang bisa digunakan untuk membaca ataupun berdiskusi. Perpustakaan Stikes Banyuwangi ini juga bersebelahan dengan laboratorium dari beberapa program studi. Dan sekarang kita akan lihat isi dari laboratoriumnya. Nah, sekarang kita coba berkeliling di dalam laboratorium Stikes ini ada apa aja sih? Pertama, agar kita bisa meminjam alat-alat, kita harus ke kantor dulu, ke kantor alat-alatnya. Di sini kita akan menemukan banyak peralatan yang akan kita butuhkan dan kita akan bertemu dengan petugas laboratorium. Setelah mahasiswa meminta izin, mengisi belangko, mengambil alat-alat yang diperlukan, maka mahasiswa sudah bisa melakukan praktikum. Nah, ini mahasiswa bisa melakukan praktikum di ruang departemen masing-masing sesuai kebutuhan. Perlu diketahui, laboratorium Stikes Banyuwangi ini juga sudah
standar dikti ya. Jadi di laboratorium ini ruangan per departemennya berbeda-beda. Contohnya ada ruang untuk bayi, ruang perawatan anak, ada ruang untuk sterilisasi alat. Semua ini Stikes Banyuwangi siapkan untuk menunjang kualitas pendidikan bagi mahasiswa. Di sini juga tersedia ruang departemen anatomi fisiologi tubuh manusia. Jadi kalian akan belajar pembuluh darah itu ada apa aja sih, organ tubuh manusia ada apa aja sih gitu. Keluar dari gedung yang paling timur yang ada di Stikes Banyuwangi, sekarang kita akan melaju ke kantin sehat Stikes Banyuwangi. Jadi Stikes Banyuwangi juga menyediakan kantin yang pastinya menu-menunya terjamin kesehatannya, juga bisa dikunjungin atau menerima pelayanan dari pagi sampai sore. Jadi kalau misalkan mahasiswa mau kuliah pagi nih ya, nggak perlu khawatir kalau belum sarapan. Bisa sarapan di kantin sehat pastinya. Karena sekarang lagi musim pandemi, otomatis lagi tutup ya teman-teman. Fasilitas lain dari Stikes Banyuwangi yang tak kalah istimewa yaitu kita punya studio TV dan radio komunitas atau biasa dikenal dengan SBTV, Stikes Banyuwangi TV dan Radio Stikes Banyuwangi. Oke sobat sehat, gimana? Udah mulai kenal dan cinta dengan Stikes Banyuwangi bukan? So, kita tunggu kehadiran kalian di Stikes Banyuwangi. Sampai jumpa!